Selamat malam, semoga dalam keadaan sehat malam hari ini ya. Untuk di Jakarta tempat saya berada, ini lagi hujan, jadi Jumat malam hujan membuat suasana menjadi sejuk setelah sebelumnya sejak tadi sore agak gerah biasa ya, kalau sebelum hujan biasanya udaranya bikin panas dan membuat kita pengennya ngadem di bawah AC. Baik, senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda. Sekali lagi mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya, bahagia semuanya, dan menjelang weekend setelah sepekan beraktivitas, baik itu aktivitas di rumah atau juga ada yang sudah mulai bekerja, saya akan menemani Anda kembali selama beberapa menit ke depan di Mari Bicara. Sahabat semuanya, kita tahu bahwa kecanggihan teknologi bisa memudahkan kita dalam berbagai hal, termasuk juga memperoleh ilmu pengetahuan. Setuju ya? Jadi kita ini sudah banyak banget lah ya sumber ilmu, tinggal kita memilah-milahnya saja ya, maunya saja. Tetapi pada saat literasi kita rendah, justru akan membuat informasi yang ada itu tidak bisa terverifikasi dengan baik. Akhirnya fenomena media sosial banyak diwarnai dengan berita-berita bohong dan banyak orang yang termakan dengan berita bohong atau hoax tersebut. Kenapa? Karena informasinya banyak, mudah ditemukan, tapi literasinya dangkal. Nah, saya malam hari ini akan mengajak Anda semuanya untuk berbincang, bicara tentang literasi di dunia maya, yang memang tadi seperti saya sampaikan, ini adalah hasil dari ilmu pengetahuan untuk memudahkan cara kerja kita sebagai manusia, tapi di sisi lain ada hal yang juga harus dibarengi supaya data, artikel yang ada di Mbah Google itu memang bisa dipertanggungjawabkan isinya. Ada hal yang menarik soal Wikipedia misalnya. Ramai kemarin di trending topiknya Twitter bicara tentang satu keterangan dalam sebuah artikel bicara tentang fakta sejarah. Kita tahu bahwa Wikipedia ini ya setiap orang bisa menjadi editornya ya, memasukkan data, tapi banyak orang juga yang menjadikan itu sebagai referensi. Ya, jadi kalau ingin tahu sesuatu nyarinya ke Wikipedia, profil orang, fakta sejarah gitu. Tapi di luar itu banyak orang yang akhirnya nggak terlalu banyak mengkritisi isinya karena ya dangkal juga literasinya, jarang baca. Intinya seperti itu. Jadi bacanya ya plek-plekan dari apa yang disuguhkan oleh Mbah Google. Saya membayangkan kalau ada 1-2 kalimat saja yang dibelokkan. Nah, kira-kira bagaimana caranya supaya itu tidak membuat akhirnya sebuah pengetahuan menjadi keliru. Mudah-mudahan Anda peduli terhadap hal ini dan sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, ya, pastinya Anda juga punya tanggung jawab ya untuk tetap membangun literasi dan tadi ya mengontrol juga ya sebaran-sebaran informasi yang ada yang kita bisa temukan. Mirisnya lagi, tidak sedikit mahasiswa, baik itu S1 atau pasca sarjana, yang mengandalkan data Mbah Google. Nah, itu dia ya. Fenomena seperti sekarang ini, ya bisa jadi ini memudahkan, tapi tadi harus ada data pembanding, ya, second opinion yang juga harus kita cari, ada triangulasi data kalau dalam penelitian itu untuk kita cek recheck apa yang kita dapat supaya apa yang kita sampaikan itu memang juga benar dan apa yang kita makan itu juga sesuatu yang memang juga benar. Anda bisa berkomentar silahkan di kolom komentar saya untuk malam hari ini. Komentar-komentar Anda nanti akan saya tanggapi ya. Bebas saja, Anda bisa menambahkan, bertanya,
atau juga mengingatkan saya. Siapa tahu ada yang salah, ya. Baik, senang rasanya dalam konteks seperti sekarang ini, ya, banyak orang yang mulai peduli terhadap kesehatan, ya, didorong untuk melakukan new normal. Sebagian dari Anda tetap patuh disiplin pada protokol kesehatan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah perilaku baru, ya, kita lebih peduli terhadap kesehatan, peduli terhadap lingkungan. Oh iya, ngomongin soal lingkungan, hari ini Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ya, kita harus lebih peduli lagi itu ya. Jadi kalau kemarin-kemarin jarang pakai mobil, ya karena memang banyak berada di rumah, ya kenapa enggak? Besok-besok juga sama, karena langit Jakarta ternyata indah dipandang dan udara Jakarta juga enak untuk dihirup pada saat polusinya sangat rendah. Tapi kalau aktivitasnya menggunakan kendaraan pribadi nanti kembali seperti dulu-dulu lagi, nah dikhawatirkan justru itu bisa kembali ya mengembalikan polusi Jakarta pada tingkat polusi yang masuk 5 besar dunia terburuk. Wow, nggak boleh lah ya. Kita harus jaga itu juga. Baik, sekali lagi kita kembali ke tema kita malam hari ini ya, mengkritisi apa yang memang kita dapatkan, informasi-informasi yang ada di dunia maya tidak serta-merta juga itu ada sesuatu yang benar. Nah, ya, saya lari dari beranjak maksud saya dari yang memang menjadi diskusi di trending topiknya Twitter. Kalau ada misalnya satu artikel tentang sejarah yang keliru, nah diharapkan para sejarawan bisa langsung ya angkat bicara untuk bisa meluruskan. Dan ya lagi-lagi kadang masyarakat juga harus kita bangun untuk mencari sumber informasi itu utama. Ada banyak situs-situs berita dalam tanda petik yang dibuat tidak oleh para jurnalis atau perusahaan pers yang tidak bisa dipertanggungjawabkan isinya. Nah itu juga balik lagi ke kita harus juga menjadikan itu bukan sebagai referensi utama. Ya, kita harus bisa mencari sumber-sumber informasi yang memang bisa kita cross check kebenarannya, ya, dan juga kita bisa mintai pertanggungjawaban itu ya. Ada banyak misalnya isi berita yang mungkin saja tidak benar, tapi kalau perusahaan persnya itu resmi, kita bisa mengajukan keberatan, mengajukan hak jawab untuk mereka yang keberatan, atau memintanya untuk memperbaiki. Tapi ya ada banyak juga ya situs-situs yang memang sulit untuk dipertanggungjawabkan, sehingga kadang mungkin awalannya benar, tapi ada 1-2 kalimat yang dibelokkan. Jangan sampai kita terbawa pada desain penyesatan ilmu pengetahuan seperti itu, ya. Karena sejatinya bahwa ya, pendidikan itu membangun kesadaran masyarakat untuk tadi ya menyerap apa yang dia dapat dan bisa mengimplementasikannya untuk dia bisa bertahan hidup dan bermanfaat di tengah masyarakat. Baik, sekali lagi saya undang Anda bisa berkomentar, silahkan ya di kolom komentar untuk ya ngeramein malam hari ini ya, untuk berbincang bersama saya, bicara tentang literasi ya. Ngomongin soal literasi, ini juga ada kaitannya dengan banyak aktivitas yang dilakukan di luar sekolahan ya, banyak relawan yang kita perlu apresiasi, mereka membangun pojok-pojok baca ya, dan itu penting untuk didukung ya. Mirisnya kalau saya bertanya sekarang, buku apa yang jangankan hari ini, seminggu ini saja Anda baca. Nah, kalau kurang baca, gitu kan, ya ini tadi ya, kita harus dorong membangun literasi. Ya, literasi itu apa sih? Literasi itu tahu mana yang benar, mana yang salah, gitu ya. Karena dia sudah punya pemahaman akan sesuatu yang benar, akan sesuatu yang salah, ya. Dan sumbernya adalah buku. Buku pun itu kan hasil dari
jerih payah pikir seseorang yang kadang kita bisa diskusikan juga soal isinya, tapi banyak yang memang diterbitkan atas adanya proses apa editing ya, dan ya diskusi soal buku juga menjadi menarik untuk bisa membangun literasi di tengah masyarakat ya. Sama halnya juga ya dengan sekarang kan ya, buku itu tidak harus selalu dengan buku yang kita baca kertas, tapi kan ada e-book sekarang ya, itu kekinian, tapi lagi-lagi banyak baca dan punya referensi-referensi yang banyak supaya kita tidak hanya berpegang pada satu data saja yang bisa jadi mungkin kurang tepat ya. Baik, sekali lagi Anda bisa silakan berkomentar ya malam hari ini. Untuk beberapa menit ke depan saya akan menemani Anda menikmati Jumat malamnya ya. Mengingatkan saja sahabat semuanya, untuk DKI Jakarta sendiri saat ini masih dalam masa transisi PSBB ya. Jadi PSBB-nya belum selesai. Ya. Ada PSBL ya. Ini skala lokal untuk RW-RW yang dinilai masih zona merah. Tapi bukan berarti yang zona hijau atau juga yang dinyatakan bebas itu boleh berkeliaran. Enggak juga, tetap harus kita waspada. Ya, dalam berbagai aktivitas ada protokol kesehatan yang harus kita patuhi, kita disiplin. Sekarang alhamdulillah ya, aktivitas keagamaan khususnya untuk umat muslim tadi siang sudah bisa melaksanakan sholat Jumat, tapi lagi-lagi ya harus disiplin ya, memang dengan ketentuan ada jaga jarak, kemudian juga ya diusahakan kebiasaan salamannya ya, salaman agak jauh gitu kan, itu juga tidak mengurangi niat kita tetap untuk memperkokoh silaturahmi. Supaya apa? Supaya ini cepat selesai dan kita bisa melakukan hal-hal yang kita harapkan, kita inginkan ya, saling berpelukan lagi ya, berjabat tangan erat lagi ya, duduk bersama dekat-dekatan lagi ya. Tapi nanti kita harus bersabar, ini masa transisi yang mana ya, apa yang disampaikan oleh pemerintah ditentukan juga oleh kedisiplinan dari masyarakat. Selama bulan Juni ini ya, mudah-mudahan memang ini masa transisi yang dan terakhir gitu, sehingga kita bisa ya lebih bebas dalam hal, bukan sebebas-bebas tapi bebas melakukan berbagai aktivitas, tapi tentu saja dengan protokol kesehatan yang harus terus kita jaga entah sampai kapan, karena vaksin COVID-19-nya sendiri belum ditemukan. Selama itu belum ada, selama obatnya itu belum ada, pastinya ancaman COVID-19 masih ada di tengah-tengah kita dan itu tidak bisa disepelekan. Ya, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak tercinta, untuk orang tua, untuk sekeliling kita semuanya, kita harus jaga kesehatan kita. Baik. Sekali lagi saya undang Anda untuk Anda bisa berkomentar, silakan. Anda bisa komentar malam hari ini. Kita sedang berbicara tentang bagaimana sebetulnya membangun literasi supaya kita juga tidak termakan berita-berita bohong, artikel-artikel bohong. Atau bahkan ini untuk para dosen juga harus mulai juga belajar banyak untuk bisa memverifikasi artikel-artikel dari mahasiswanya yang dibuat dengan hanya copy paste dari satu sumber saja. Nah, ini ya, ini hal yang memang harus secara jeli dilakukan. Kalau untuk ngumpulin tugas makalah di print out gitu kan, itu bisa dilihat dari layout-nya sebetulnya ya. Layout-nya yang copy paste itu kelihatan. Atau juga bahkan Anda kalau ingin lebih detail lagi memeriksa karya-karya mahasiswa, itu bisa soft copy ya di email, dan itu bisa lebih mudah lagi untuk memverifikasinya. Kita tahu bahwa sudah diterapkan di semua perguruan tinggi menjadi ketentuan bahwa karya-karya ilmiah yang diterbitkan baik itu skripsi, kemudian tesis, disertasi, itu harus melalui banyak tahapan ya, ada Turnitin, itu terus
dalam setiap tahapannya supaya tidak ada duplikasi. Dan ya ini memang perlu untuk terus dibangun seperti itu, termasuk juga dalam hal-hal yang kecil keseharian kita ya. Kadang kita pengen tahu hari bersejarah. Nah, kadang-kadang kan kita masuknya di Wikipedia. Nah, Wikipedia itu lagi-lagi itu editornya adalah masyarakat umum. Kita sendiri bisa melakukan editing pada data atau catatan dalam kata-kata. Nah, dengan demikian berarti kan harus sebetulnya ada yang bisa nyortir juga, gitu kan. Kitanya nih, kalau kita nggak paham, akhirnya termakan. Apalagi bicara tentang fakta-fakta sejarah, ya, tanggal-tanggal bersejarah bergeser saja satu hari, ya, ini juga menjadi warisan nanti ya untuk generasi Y sekarang ini, ya, data-datanya, karena mereka adalah generasi yang melek dengan teknologi, yang akrab dengan gadget, yang kesemuanya serba digital. Nah, sumbernya juga informasinya pasti dari dunia maya. Nah, diharapkan memang literasinya harus jauh lebih smart, ya, lebih tinggi gitu kan, dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, kan sudah modern katanya. Ya, baik. Ada yang mau berkomentar? Silakan, ya, di kolom komentar yang ada di bawah ini. Silakan. Untuk malam hari ini kita akan bersama-sama sampai pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, ya. Baik. Ngomongin soal literasi juga, ya, tadi sudah saya sampaikan ada banyak kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan di pinggir-pinggir kota, ya, kemudian di pelosok-pelosok mereka bikin spot rumah baca, ya, dan di dalamnya tidak hanya soal kegiatan membaca buku, tapi juga ada kegiatan pembelajaran yang lainnya. Nah, lembaga-lembaga seperti ini harus menjadi concern juga, ya, untuk instansi-instansi terkait untuk bisa mengembangkannya. Terkadang inisiatif dari kepemudaan ini jarang disupport gitu ya. Bahkan sebetulnya lembaga-lembaga kecil seperti ini kalau di daerah itu bisa menjadi satu instrumen juga untuk membantu pemerintah misalnya untuk bisa menyelenggarakan program kesetaraan ya untuk mereka-mereka yang tinggal kelas untuk SMP, paket A, paket B, dan paket C lah, seperti itu. Tapi ya terkadang lagi-lagi kadang pejabat kita ini pengennya yang lembaga yang resmi gitu kan, yang sudah ada. Akhirnya yang kadang juga nggak ke cover semua masyarakatnya. Harusnya juga bisa memotret ini kegiatan yang positif kita dukung, ya. Jadi hal-hal yang muncul sebagai inisiasi masyarakat, ya jangan juga dibiarkan mereka tumbuh dengan sendirinya begitu saja. Perlu ada dorongan-dorongan, ya jangan juga merasa bahwa kan saya sudah punya ini, sudah punya kok, gitu kan. Enggak juga bisa bersikap seperti itu. Baik, membangun literasi tentu saja harus dibangun sejak dini, ya, dari awal pada saat misalnya anak sudah didekatkan pada sosial media dan pada saat itulah ya literasi itu perlu dibangun ya karena ya ini fakta banyak sekali berita-berita bohong yang kita sendiri dan ironisnya berita bohong itu bukan hanya memakan mereka yang tidak berpengetahuan ya harus diakui bahwa banyak ya dosen-dosen gitu ya yang juga termakan berita bohong apalagi kemarin ya pada tahun politik wah itu jadi nggak bisa ngebedain nih ya mana kalangan akademisi, mana masyarakat biasa karena tadi ya pembangunan literasinya tergoyahkan. Baik, ada Mas Heldi Ramadan Putra Pembangunan ini sahabat saya ya. Selamat malam Kang, mungkin akan bisa share ke penonton tentang bagaimana cara mengoptimalkan gerakan literasi sekolah di tengah minimnya bahan bacaan dan minat baca. Oke, ya baik, terima kasih. Ini Mas Heldi ini sosok muda yang sangat inspiratif ya dengan banyak kegiatannya sudah menyelesaikan S3 dan sekarang menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi di Surakarta. Baik, saya ingin cerita
tentang kegiatan yang kami lakukan di Akademi Indonesia Sekolah Darurat Kartini. Sekolah Darurat Kartini sendiri ada banyak ratusan titik di Indonesia membuat sekolah atau taman baca di daerah-daerah pesisir pantai, pedalaman, pulau terluar, bekerja sama dengan masyarakat yang ada di sana bersama dengan TNI yang bertugas di perbatasan, ya. Bisa dicek. Dan apa saja yang dilakukan di sana untuk juga menarik masyarakat supaya masyarakat itu tidak hanya sekedar disuguhkan pajangan buku. Nah, ini ya. Karena kalau cuma banyak buku aja, ketertarikan masyarakat untuk langsung baca buku itu belum tentu tumbuh. Sehingga cara kita untuk bisa mendekatkan pengetahuan kepada masyarakat juga harus dilakukan dengan cara-cara kreatif, ya. Kita lihat dulu masyarakat yang akan kita sasari siapa. Apakah masyarakat dewasa, misalnya masyarakat pertanian, atau masyarakat dewasa, masyarakat yang memang kesehariannya berada di desa, atau anak-anak. Nah, ini ya, kegiatan-kegiatan yang nanti kita akan munculkan adalah kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan sasaran kita. Kalau saya banyak concern untuk membuka layanan pendidikan anak usia dini. Jadi dimulai dengan membuat PAUD, kegiatan belajar, tapi tidak langsung ya ujuk-ujuk PAUD. Jadi tempat bermain terlebih dahulu. Ya, tapi rutin dilakukan dengan skala waktu tertentu sesuai dengan para relawannya ya. Kalau bisa setiap hari bagus, kalau bisa 2 kali seminggu silahkan. Yang penting rutin, waktunya pasti ya. Misalnya tiap hari Minggu atau tiap hari Sabtu jam berapa pagi, sore atau siang gitu ya. Bangun dulu kedekatan dengan kegiatan-kegiatan yang memang disukai oleh anak-anak. Berikutnya baru mengajarkan mereka untuk membaca, menulis, dan tadi ya, akhirnya pada saat mereka sudah mulai tertarik dengan kegiatan-kegiatan, kita bisa buka lebih lebar lagi untuk menjadikan tempat tersebut sebagai tempat belajarnya mereka. Tanpa kita, akhirnya mereka pun sendiri yang datang dengan sendirinya, mereka sendiri yang belajar, ya, buka buku sendiri tanpa kita harus temani. Pada saat literasi itu sudah terbangun, gitu ya. Memang tidak mudah, tapi satu hal juga yang menjadi kunci adalah keberhasilan dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di setiap daerah manapun adalah menemukan sosok kunci, ya. Ada tokoh masyarakat mungkin, ya, atau juga bukan tokoh masyarakat, tapi masyarakat yang punya peran atau diakui keberadaannya, ya, bukan tokoh misalnya. Karena di daerah-daerah pinggiran misalnya gitu kan, kita juga pasti ada sosok-sosok yang dalam tanda kutip misalnya kalau di daerah Gembrong, Gembrong itu daerah angker ya, daerah yang tingkat masyarakatnya rendah, banyak kriminalitas, ya rajanya preman itu yang harus ditaklukkan, ya. Taklukannya gimana? Ya tadi dengan membangun kedekatan, literasi bahwa semua orang sebetulnya ingin kok anak-anaknya itu cerdas, ingin kok masyarakat di sekitarnya itu tumbuh. Nah, gitu ya. Kita harus bisa juga melakukan pendekatan terhadap itu. Tapi kalau memang ada penolakan, misalnya cari lagi siapa sebetulnya yang bisa menaklukkan orang tersebut. Nah, kira-kira seperti itu ya, pendekatannya bisa ke aparat gitu kan, ke kepala desanya atau mungkin itu juga yang bisa membangun, karena kalau sendiri saja gitu kan nanti nge-guide masyarakatnya juga akan sulit. Baik ya, kita tahu bahwa memang harus diakui walaupun mungkin kalau saya diskusi dengan perpustakaan nasional tidak setuju juga kalau minat baca masyarakat kita tuh rendah gitu ya. Bisa jadi karena memang bukunya yang sedikit sehingga ya masyarakatnya dinilai indeksnya rendah. Kira-kira seperti itulah saya pernah berbincang begitu kan. Tapi di luar itu ya tadi saya bertanya, hari ini atau Sabtu Minggu ini
Anda sudah baca apa, sudah mempelajari apa, ya, punya buku apa di rumah, ya, atau di komputernya banyak file e-book apa, gitu kan. Itu menunjukkan tadi ya, bagaimana gerakan membaca harus ditumbuhkan sejak dini, ya, supaya itu bisa menjadi teman mereka untuk tumbuh, teman mereka untuk mengembangkan, mendapatkan ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya, ini penting ya, apalagi untuk tadi anak-anak generasi Y yang hidup di era digital seperti sekarang ini, verifikasi terhadap apa yang tersebar di dunia maya itu memang perlu untuk cermati lebih jauh lagi ya. Ini juga ada kaitannya dengan bagaimana caranya, mungkin ya sekarang harus juga ada banyak gerakan-gerakan literasi masyarakat yang concern pada literasi digital. Ya, literasi digital ini tadi bukan hanya sekedar datanya saja, tapi juga cara menggunakannya. Ya, jadi media sosial itu untuk apa sih? Nah, itu ya. Terus harus diisi apa sih? Harus bagaimana kita beretika di dunia maya. Jangan hanya sekedar anak-anak sekarang ini mengejar like atau share atau viral. Sementara kontennya sama sekali tidak bermuatan etika, ya, tidak mencerminkan orang yang memang berilmu, tidak beretika, dan itu sudah banyak kasus, ya, sudah banyak kasus. Bahkan ada kritikan kalau sekarang itu penyanyi itu bukan dilihat dari lagu apa, berapa albumnya, tapi dilihat dari dia punya mobil apa, rumahnya kayak gimana, karena yang dipertontonkan itu ya bukan menyanyinya ya, tapi sisi lain dari kehidupannya. Ini juga perlu ya untuk membangun masyarakat dengan literasi yang baik ya. Sekolah dalam hal ini juga jangan sampai hanya sekedar menjadi tempat untuk hanya tatap muka, ya. Kemudian setelah itu anak datang dan pulang, ya. Bagaimana sekolah justru harusnya bisa menjadi pionir-pionir untuk kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan tatap muka atau sekedar mengejar target kurikulum. Ya, karena misalnya guru itu kan ngajarin dari pagi sampai siang karena memang ada target capaian yang harus dilakukan. Di luar itu, nah, bangun deh kegiatan-kegiatan lain yang bisa mendukung ya literasi para siswanya sendiri dan juga masyarakat di sekitar sekolah. Ya, saya sangat berharap sekali sekolah itu juga bisa menjadi tempat yang dirasakan kebermanfaatannya bagi warga di sekitar sekolah itu sendiri. Ya, saya ingin cerita bagaimana Sekolah Darurat Kartini, di mana saya sebagai guru relawan yang didirikan oleh Ibu Guru Kembar, ya, sekolah berdiri di Kolongtol dan Ancol itu tidak hanya untuk murid-muridnya saja yang belajar di sana, tapi juga bagaimana masyarakat yang ada dan hidup di sekitarnya itu juga bisa tumbuh dan berkembang, ya. Jadi kita sasar juga orang tuanya, kita sasar juga lansia yang hidup di sana, ya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan, tidak hanya ngajarin anak-anak di sekolah, ya. Tidak hanya belajar tentang akademik, tentang ilmu hidup, gitu kan, bagi anak-anak, tapi juga masyarakatnya. Terlebih masyarakat yang berada di lingkungan sekolah itu adalah masyarakat-masyarakat yang memang secara pendidikan rendah, secara ekonomi sudah jelas berada di bawah. Ya, kita juga harus concern akan hal tersebut dengan apa? Dengan pelatihan-pelatihan, permodalan, ya. Saya sangat kagum dengan Ibu Guru Kembar yang memberikan modal, ya, pendampingan, dan itu sudah banyak yang mandiri dan akhirnya tidak hidup berada di kolong. Jadi kalau ekonominya sudah naik, sudah
mampu berjualan, mereka pasti akan memilih hunian yang lebih layak lagi. Itulah pendidikan yang memerdekakan, dan rasanya sekolah-sekolah lain, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta, harus punya kegiatan-kegiatan yang positif yang juga bisa membaca situasi yang ada di lingkungan sekitar. Kalau ada satu sekolah berada di daerah yang katanya ini rawan tawuran, ya ironis gitu kan, tantangannya sekarang adalah apa peran sekolah tersebut pada lingkungan. Ya, jadi sekolah tidak hanya sebagai tempat untuk belajar saja, para siswa datang dari rumahnya, kemudian dan menjadi lingkungan akademis ya hanya di lingkungan sekolahnya saja, dipagari masuk ke gerbang dan di situ ada tata nilai, gitu kan? Tapi tidak hidup juga untuk daerah-daerah sekitar. Jangan-jangan di daerah-daerah sekitarnya itu tadi ya ada butuh juga masyarakat dengan pendekatan peningkatan keterampilan, ya, atau bikin pojok baca di luar untuk masyarakatnya, gitu kan? Gurunya nanti kebergantian, ya, gurunya punya keahlian apa selain soal mengajar bahasa Indonesia, mengajar matematika, olahraga dan sebagainya, pasti dia kan punya juga keahlian yang lainnya. Itu yang dibagi juga untuk masyarakatnya, ya. Mungkin nggak terlalu ngena di sekolah, kan? Tapi itu bisa ngena di masyarakat. Ya, misalnya ada guru, dia guru matematika, tapi dia hobi memotret. Nah, mungkin memotret itu kan ya jarang juga dia akan kaitkan dengan pelajaran di sekolah gitu kan. Tapi ilmu itu bisa diajarkan kalau seandainya dia punya kegiatan di lingkungan sekitar. Apalagi kalau seorang guru itu tidak hanya di lingkungan sekolahnya ya, dia punya juga tanggung jawab di lingkungan tempat dia berada, juga harus bisa menjadi role model bagi masyarakat sekitar, peduli terhadap sesama, ya, bikin banyak kegiatan, dan sudah banyak contoh-contoh yang bisa kita tiru gitu kan, mereka-mereka yang punya inisiasi gitu ya untuk membangun gerakan literasi sekolah, ya. Jadi di sisi lain untuk warga sekolahnya sendiri ya merangsang murid-murid untuk membaca, yaitu juga harus dicontoh oleh guru-gurunya, ya. Seberapa banyak sekolah yang punya perpustakaan? Oh, semuanya punya perpustakaan. Oke. Seberapa banyak sekolah bisa menghidupkan perpustakaan? Ini ya pertanyaannya yang harus juga dijawab. Jadi tidak hanya sekedar tempat menyimpan buku, yang kadang buku itu di-drop dari pusat, memang penuh gitu kan, tapi ya sepi. Saya setuju dengan perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional tidak hanya menjadi tempat menyimpan buku. Ya, kalau Anda bermain ke perpustakaan nasional, kami sering berkegiatan di sana. Itu adalah tempat yang sangat baik untuk beragam aktivitas. Ya, jadi membangun literasi itu tidak hanya sekedar membaca buku. Di situ bisa jadi tempat untuk menonton film, di situ bisa menjadi tempat untuk pameran lukisan, pameran potret, diskusi buku, seminar, gerakan menari. Nah, semua kegiatan ada di situ, ya. Dan itu menjadi tempat yang sangat-sangat nyaman ya untuk berbagai aktivitas bisa di-cover. Jadi harus seperti itu juga ya, perpustakaan-perpustakaan di daerah dan perpustakaan-perpustakaan di tingkat lokal sekolah. Di sekolah itu harus juga punya ya, ada kepala perpustakaannya, dan dia hidupkan perpustakaan itu bukan hanya sekedar tempat untuk baca buku, tapi bikin kegiatan-kegiatan yang merangsang orang untuk ada di situ dan menunjukkan sesuatu kebiasaannya, dan atau juga belajar tentang sesuatu yang baru di sana. Bisa melukis, bisa menari, bisa nonton film atau bikin film. Ya, jadi proses pembelajarannya ada di situ. Dan kalau ini hidup, ya rasanya tadi ya, kita punya banyak ruang untuk bisa meningkatkan mutu manusia Indonesia.
Baik, berikutnya ada rekan saya juga, Muhammad Suhardi. Minim membaca tapi banyak bicara. Hal ini yang sering saya amati. Karakter masyarakat 62. 62 ini adalah masyarakat Indonesia ya. Kalau di sosial media ini biasanya plus 62 gitu kan, kayak kode di depan telepon itu menunjukkan orang kita ini ya, banyak bicara tapi jarang baca katanya, belum membaca sampai akhir sudah berani berkomentar dan menjudge suatu keadaan. Hal ini yang menjadi tantangan bagi generasi penerus, utamanya para pendidik, untuk meningkatkan minat baca masyarakat sedini mungkin. Tapi tipsnya Kang, untuk biar kita minat baca di tengah zaman teknologi, lebih suka status Facebook pada baca buku daripada baca buku gitu ya. Makanya ya ini tugas kita juga ya. Pada saat orang suka dengan status Facebook misalnya atau status di Twitter, ya kita isi status-status tersebut untuk juga membangun literasi ya, jangan cuma nyinyir doang. Jadi nyinyirnya juga harus intelek ya, harus memang didasarkan pada data, tidak didasarkan pada emosional. Saya sependapat dengan seorang penulis yang mengatakan bahwa kalau kita sedang emosi ya, jangan bicara, jangan menulis, karena apa yang nanti akan kita sampaikan itu tidak akan objektif ya. Itu yang pertama. Berikutnya ya, apa yang kita sampaikan harus ada dasarnya dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu ya. Jadi pada saat orang sukanya ini Facebook gitu kan, sama halnya dengan hari ini ya, malam hari ini saya memanfaatkan media sosial. Kenapa saya bicara di sini bukan berarti saya sok pinter ya, saya ingin sharing dengan semua sahabat ya, bagaimana caranya kita membangun literasi dengan saya berdialog dengan narasumber tentang satu hal, tentang saya juga menyampaikan beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran saya. Karena tidak hanya tulisan ya, masyarakat sekarang ini terutama generasi zaman now itu juga suka dengan audiovisual. Kenapa kita juga harus bergerak ke situ? Jadi saya sebagai guru itu juga harus bisa beradaptasi dengan perkembangan. Pada saat masyarakatnya membutuhkan sesuatu, kita harus bisa juga jawab dan hadir dengan sesuatu itu. Jadi kalau masyarakatnya sekarang sedang banyak menggunakan media sosial, kita juga harus hadir. Jadi guru itu juga jangan anti dengan media sosial, justru harus ada. Sehingga dia tahu aktivitas murid-muridnya yang ada di Facebook, yang ada di Instagram, yang ada di Twitter. Nah, kalau dia udah tahu dunianya, oh kok Instagram tuh banyak yang gininya ya, dia isi. Jadi terus ya konten-konten yang akhirnya kita bisa sama-sama memerangi konten-konten negatif ya. Saya berusaha sebisa mungkin. Kita tahu bahwa YouTube itu salah satu media sosial yang banyak digandrungi, banyak ditonton. Orang kadang memang lebih suka dengan dunia hiburan, hahaha itu banyak viewersnya. Tapi saya sendiri bikin YouTube di Dua Mawar Merah berusaha untuk pada tataran literasi ya, bagaimana konten-konten yang dihadirkan ya mungkin tidak terlalu menarik, mungkin tidak bikin heboh gitu kan, atau bahkan pengikutnya nggak terlalu banyak, tapi secara konsisten kita harus bisa untuk bisa mengarah ke situ dengan tentu saja ya ada kreativitas sehingga upacara misalnya yang kita lakukan selama pandemi COVID-19 ini, mulai dari peringatan Hari Kartini yang dilakukan secara daring, ya kita melakukan upacara dengan beberapa orang di beberapa tempat dengan menggunakan aplikasi Zoom, kemudian juga upacara di rumah yang dilakukan untuk Hari Kebangkitan Nasional, dan terakhir Hari Pancasila, gitu kan, yang di dalamnya juga ada keikutsertaan dari Kepala BPIP, itu ditujukan untuk membangun literasi, ya. Jadi saya bukan merasa bangga sendiri, tapi saya melihat kalau sekolah melakukan itu semuanya, kira-kira kaya nggak konten YouTube-nya dengan hal-hal yang positif yang membangun rasa patriotisme siswa, ya, membangun kegairahan kita untuk memperingati Hari Besar Nasional dengan
pemahaman dan juga menjalankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, wow, saya bisa bayangkan gitu kan. Jadi media sosial itu bisa jauh lebih banyak hal yang positifnya, ya. Berapa sekolah di Jakarta saja bisa melakukan hal itu semuanya di bom yang namanya Facebook, Twitter, Instagram dengan gambar-gambar, dengan foto-foto, dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu dari sekolahnya. Ya mungkin sekarang baru 1-2 gitu ya, nggak apa-apa, kita coba rangsang itu semuanya, walaupun bisa jadi viewersnya memang nggak sama seperti kalau bikin apa vlog-vlog yang kayak mereka-mereka yang memang sekarang lagi jadi happening gitu ya. Tapi kita belajar terus untuk lebih kreatif, bagaimana caranya untuk bisa lebih menarik gitu ya. Termasuk juga podcast ini silakan kalau ada yang ingin memberikan masukan seperti apa begitu kan, saya sangat berharap sekali untuk kita sama-sama atau bahkan Anda juga melakukan hal yang sama, oke ya. Baik, berikutnya masih ditambahkan dari Mas Heldi. Makasih ya malam-malam nih masih dengerin Azat Wiratma. Ya, selamat malam Kang. Mungkin Akang bisa, oh masih sama ya, masih sama yang tadi. Oh enggak, beda kok. Terima kasih atas jawabannya Kang. Mungkin untuk dijelaskan lebih lanjut Kang, kemampuan seperti apa yang harus dimiliki generasi saat ini untuk tetap bisa bersaing di era globalisasi yang penuh digitalisasi. Ya, baik. Wah, ini jadi bukan berarti saya ahli, tapi saya ingin sharing tentang fakta yang saya temukan, ya, bicara tentang kemampuan apa yang memang mendukung kita di era kekinian. Saya ingin lari pada memang ke keseharian saya di dunia broadcast, dunia audiovisual, teknologi, ya. Dan ternyata hari ini dunia itu juga audiovisual dan teknologi. Dan itu tidak hanya monopoli dari orang-orang IT, orang-orang desain, orang-orang komunikasi. Saya pernah menyampaikan pada kelas komunikasi ya bahwa mereka itu menjadi sarjana akan juga bersaing dengan orang-orang yang belajar secara otodidak maksud saya, tentang hal yang hampir serupa. Ya. Maka dari itu satu ya, kompetensi yang harus kita miliki apapun bidangnya ya. Saya sangat senang dengan seorang dokter yang dia ternyata pandai sinematografi. Ya, pandai nyanyi. Ya, aktif juga di sosial media dengan konten-konten yang sangat baik. Sekarang ini eranya audiovisual. Jadi kalau Anda tidak mengerti tentang audiovisual, kayaknya bakalan ketinggalan. Ya, boleh Anda punya sosial media, ya, tapi Anda juga harus belajar bagaimana cara mengambil gambar yang baik, bagaimana cara membuat video yang baik. Ya, di Museum Kebangkitan Nasional saya rutin memberikan kelas tentang vlog, mulai dari cara pengambilan gambar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membangun literasi, terutama untuk kalangan milenials. Ini adalah pelatihan gratis. Kalau pada saat sebelum pandemi itu dilakukan di museum, tapi pada saat pandemi itu bisa Anda lihat saja di timeline-nya, sosial medianya Muskitmas. Ya, jadi seperti apa sih sinematografi itu dibangun? Karena ada pakem-pakemnya supaya itu bisa menarik. Jadi nggak hanya asal unggah saja. Itu ya. Jadi oke, mungkin pertama asal unggah gitu kan. Asal heboh, tapi berikutnya harus naik kelas gitu ya. Jadi kemampuan keterampilan kita tentang audiovisual itu perlu kita tingkatkan. Mungkin bertanya pada saya, apakah saya juga melakukan hal tersebut? Iya, pasti ya. Saya seorang reporter awalnya, kemudian presenter, tapi saya bisa kamera, saya bisa editing video, saya juga bisa
sedikit-sedikit grafis ya. Kalau untuk Photoshop saya bisa, tapi untuk hal yang lain sedikit-sedikit saja. Itu untuk belajar ya. Saya bukan sarjana komunikasi ya, tapi saya belajar menjadi seorang presenter. Saya tidak belajar desain, tapi saya bisa melakukannya itu ya. Itu juga karena mendukung pekerjaan saya, karena saya bekerja di broadcast begitu kan, jadi itu juga mendukung pekerjaan saya. Jadi itu yang pertama. Jadi pada saat kita harus punya keterampilan soal audiovisual ya, berikutnya ya kita naikkan kelas kita dengan bobot bahwa konten-konten kita adalah konten-konten yang bermuatan ilmu pengetahuan atau membangun literasi. Jadi tidak hanya sekedar memotret sesuatu, tapi harus ada pesan sesuatu. Ya, jadi di-create juga ya, harus ada misinya juga gitu. Kita upload sesuatu tuh dalam konteks apa? Minimal personal branding. Ya. Ini ya untuk anak-anak muda, mahasiswa ya, semuanya minimal jadikan sebagai personal branding sosial media itu. Karena pada saat saya bicara dengan seorang HRD, dan ada juga perusahaan yang memang concern terhadap rekrutmen sumber daya manusia yang dijadikan sebagai mitra dari perusahaan-perusahaan, ternyata mereka tuh melihat ya aktivitas seseorang di media sosial. Seperti apa sih karakter orang itu terpotret dari media sosial. Celakanya kalau kita hahaha ya sembarangan, bahkan ya urakan lah gitu di media sosial, ya seperti itulah yang tergambar oleh perusahaan. Nah, menariknya gitu kan, kalau dalam konteks membangun entrepreneurship ya, digitalisasi kegiatan media sosial itu banyak mengantarkan mahasiswa sebelum lulus dia menemukan passionnya. Ya, fashion itu belum tentu sesuai dengan jurusan yang dia ambil. Ya, ya itu bisa jadi hal yang ya memang seperti itu. Banyak orang yang fashionnya itu sebetulnya bukan jurusan yang diambil, tapi nggak ada masalah kalau buat saya. Ya, kalau buat saya ilmu itu tidak ada yang tidak berguna. Ya, jadi tidak berarti bahwa sarjana pendidikan itu harus selalu menjadi guru, tapi dia bisa menjadi kameramen, tapi kameramennya yang mendidik gambar-gambar yang punya nuansa pendidikan. Kan seperti itu, karena dia punya ilmu. Dan banyak mahasiswa yang kalau dia membangun literasinya dengan baik, tadi mulai dari personal branding, ya, dia benar-benar fokus untuk membangun sosial medianya dia, akhirnya juga diterima oleh masyarakat, akhirnya itu bahkan bisa menjadi jalannya dia setelah lulus atau bahkan sebelum lulus sudah menjadi sesuatu. Ya, bukan hanya sekedar reseller ya, dagang gitu. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang awalnya diinisiasi dari kegiatan kuliah ya, dengan memanfaatkan sosial media, akhirnya sekarang dia concern sekali dengan kegiatan itu dan menjadi pekerjaannya. Misalnya Anda bisa juga berselancar belajar tentang perjalanan dari generasi 90-an. Ya, ada akunnya itu. Saya pernah berbincang bahwa dia dilatar belakangi dari tugas akhir perkuliahan. Ya. Jadi dia mengumpulkan, dia adalah seorang DKV, ya, desain komunikasi visual. Jadi dia mengumpulkan benda-benda yang jadul zaman 80-an gitu kan dalam tugas akhirnya, dan akhirnya itu bisa menjadi suguhan yang sangat menarik, tidak hanya di konten Instagram saja sekarang, bahkan dia bikin sebuah festival. Hal-hal seperti itu yang rasa-rasanya itu perlu dibangun ya untuk anak-anak milenial seperti sekarang ini. Jadi kemampuan-kemampuan tentang audiovisual. Berikutnya, kesuksesan itu juga harus ditunjang dengan kemampuan berkomunikasi.
Ya, komunikasi yang baik itu menjadi kunci. Ada yang mengatakan, saya pernah dulu ngobrol-ngobrol sama yang sekarang jadi Gubernur Jawa Barat, Kang Emil. Ya, saya sedikit bertanya tentang bagaimana keberhasilannya bisa banyak proyek di luar negeri. Beliau kan seorang arsitek, gitu ya. Beliau sempat mengatakan bahwa kuncinya adalah sebetulnya banyak arsitek-arsitek Indonesia itu yang hebat, banyak, ya. Tapi presentasinya yang kurang hebat. Jadi komunikasi ini penting. Jadi banyak orang pintar, tapi kalau komunikasinya jelek, tidak meyakinkan, ya ambiar juga, gitu. Ya, jadi apa? Komunikasi itu penting, ya. Belajar. Tapi saya punya rumus kalau komunikasi, ya. Membaca, menulis, baru bicara. Orang itu bisa bicara, ya, kalau dia pandai menulis. Kalau dia pandai menulis, dia itu karena sering baca. Karena kalau dia nggak baca, dia bingung apa yang mau dia tulis. Ya, kalaupun banyak yang kok pandai bicara tapi dia bukan penulis, ya lihat aja apa yang dibicarainnya. Kan banyak tuh ya, yang kesohor gitu kan, bicara aja tapi tulisannya nggak pernah ada, pasti ngomongnya sembarangan. Karena tidak pernah belajar menata, mengatur, ya memilah-milah kata-kata. Kalau dalam menulis kan ada itu. Ya, mulai dari mengatur bahasa apa yang baik, ya, menata kalimat demi kalimat. Tapi itu juga tidak akan berhasil kalau referensinya kurang membaca. Jadi kalau saya sering memberikan pelatihan tentang public speaking, harus juga orangnya itu harus juga berisi dulu. Gitu. Gimana dia mau jadi seorang pembicara yang hebat kalau dia tidak punya isi? Jadi harus baca, menulis, bicara itu diselesaikan, ya, dan bertahapnya seperti itu. Nggak bisa bicara dulu, gitu kan? Jadi latih juga untuk menulis. Minimalnya kalau kita mau presentasi, kita punya bahan presentasi yang kita bikin. Kalau kita mau pidato, minimal ada contekannya yang kita mau sampaikan. Jangan improve, gitu kan? Ngaler ngidul nggak karuan. Itu maksud saya, ya. Jadi ditulis, tapi karena ditulis itu juga perlu referensi. Kalau kita banyak baca, referensinya banyak, pasti presentasinya juga baik. Ya, oke, baik ya. Itu apa? Keahlian. Di luar itu, kalau secara riset, gitu kan, Bank Dunia kan sudah juga menyampaikan bahwa ada kriteria keterampilan atau skill yang harus dipenuhi oleh generasi zaman sekarang. Ya, mulai dari critical thinking, gitu ya. Itu juga memang menjadi penting ya. Jadi bagaimana orang bisa terlatih juga untuk kritis, menyikapi sesuatu dan bisa melahirkan solusi, gitu kan. Kemampuan lain yang kalau saya lebih ke industri yang harus juga dijaga oleh para milenials ini adalah tentang etika. Etika itu menjadi utama. Modal kita, dan itulah kadang yang kurang dalam dalam potret generasi sekarang. Entah karena interaksinya banyak dengan gadget, gitu kan, sehingga humanisasinya itu kurang, atau pendidikan di rumahnya juga kurang, yang membuat mereka juga punya sikap yang ya kadang hanya untuk sekedar menyapa, memberikan salam, merespon pembicaraan, gitu. Itu jarang dilakukan. Gitu kan. Jadi kadang ini juga penting ya. Pintar itu bisa belajar bersama. Jadi kadang-kadang perusahaan itu tidak nyari yang pintar, tapi yang punya etika, yang mau belajar. Kalau pinter tapi aduh nggak beretika, nggak bakal laku juga, gitu ya. Itu. Jadi ada hal-hal yang juga harus bisa menjadi perhatian semuanya, ya. Termasuk juga itu akan mendukung dalam tadi lari lagi ke
konteks digital, bahwa apa yang terjadi di tengah-tengah kita memotret media sosial, itulah sebetulnya gambaran minimnya literasi, minimnya etika, ya. Kemarin sempat ada yang ngeprank gitu kan, dan akhirnya kasus hukum gitu. Itu kan, aduh, padahal itu kan produk dari sebuah, maksudnya bukan yang nggak sekolah juga gitu. Nah, itu hal yang memang menarik untuk kita terus gaungkan, supaya kita juga sama-sama punya tanggung jawab bersama untuk bisa membangun generasi ini jauh menjadi lebih baik, ya. Jadi kalau bicara tentang hal apa saja yang perlu dimiliki, ya, di era persaingan seperti sekarang ini, ya, belajar juga untuk berkolaborasi, ya. Jadi sekarang ini eranya era kolaborasi, jadi orang nggak bisa bekerja sama juga sulit, ya, untuk bisa berkembang. Jadi harus juga mampu melakukan kerjasama. Kerjasama itu ya dengan tidak hanya orang yang setara, tapi juga bisa bekerja sama masuk ke lingkungan-lingkungan paling bawah tadi. Seperti saya sampaikan, bagaimana caranya supaya kita bisa membangun pondok baca di sebuah tempat, ya kita juga harus masuk bekerja sama dengan masyarakat yang ada di situ. Kita tidak bisa eksklusif sendiri, ya. Kita harus juga ikut dalam kegiatan mereka dan masuk ke kegiatan mereka, menarik mereka dalam kegiatan kita, akhirnya begitu, ya. Baik, teman-teman semuanya yang senang sekali malam hari ini ternyata sudah jam 9:30. Wah, dari janji saya jam 9. Baik, ya, kita akan sambung lagi, kita bisa banyak ngobrol, Anda bisa memberikan masukan kepada saya tema-tema apa yang asik untuk diperbincangkan, ya, atau mungkin siapa narasumber yang asik juga untuk diajak bicara malam-malam, ya. Insya Allah setiap pukul 9 malam saya akan hadir di Facebook, ya. Sengaja saya pilih Facebook, ya, untuk bisa menyapa semua yang juga hadir di sini. Anda juga bisa berinteraksi dengan saya lewat komentar di kolom-kolom. Terima kasih untuk Mas Heldi. Terima kasih juga untuk Mas Muhammad Suhardi, ini juga anak muda dari Lombok, ya. Mudah-mudahan sehat, ya. Ini usianya under 30 tapi sudah sukses, ya, dengan pendidikan tingginya dan sukses juga dengan kegiatan-kegiatannya, ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya atas segala perhatiannya. Kita akan bertemu lagi besok. Sekedar mengingatkan untuk Anda yang suka makan atau juga suka masak, besok saya akan hadir di YouTube Dua Mawar Merah TV, ya. Saya akan mengantarkan 3 dapur masak bareng dari jam 12 sampai jam 13, ya. Jadi tetap di rumah aja nontonnya, nonton Dua Mawar Merah TV. Nanti ya jam 12 besok hari Sabtu ada saya, ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, ada yang di Jogja. Siapa? Menantikan saja. Ya, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Hatur nuhun untuk semuanya. Dulur-dulur sadayana. Salam.